Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di ayat 11 dari surat kelima Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Tatkala berkehendak satu kaum untuk memanjangkan tangan mereka kepada kalian. Dengan istilah yang lain adalah untuk menyerang kalian. Fakaffa aydiyahum ankum. Maka Allah menahan tangan-tangan mereka terhadap kalian. Ini adalah satu nikmat yang besar yang menandakan Allah itu begitu sayangnya kepada kaum muslimin. Tanpa kita berbuat apa-apa, orang-orang yang dengki di luar sana, yang tidak suka Islam itu maju dan jaya, mereka hendak menyerang, menjatuhkan orang-orang muslim, tapi Allah tahan. Tanpa orang muslim ini capek-capek mengangkat senjata, Allah tahan mereka. Contoh ada suatu negara yang hendak melumpuhkan ekonomi orang Islam, dan mereka membuat rencana, walaupun hal ini tidak disadari oleh orang-orang Islam, terkadang rencana itu gagal karena suatu hal yang lain. Mungkin ada gangguan yang terjadi di negara mereka, sehingga akhirnya mereka mengurungkan niatnya dan berfokus untuk menyelamatkan negara mereka dulu, atau seperti apa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil mitsak, perjanjian yang kuat, berat, tegas dari Bani Israel. Wa ba'athna minhumus nain asyara naqibah. Dan kami telah mengangkat di antara mereka 12 pemimpin. Kenapa 12? Karena mereka terdiri dari 12 kelompok. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman, sungguh aku bersama kalian. Karena Allah sudah meminta perjanjian yang kuat, yang berat, maka balasannya juga besar. Allah bersama kalian. Kalau Allah sudah bersama dengan kalian, siapa yang bisa mengalahkan? Apa perjanjian itu? Lain aqamtumus shalah. Sungguh jika kalian mendirikan salat, hal ini menandakan bahwa Bani Israel juga dulu, kaum Yahudi itu dulu diwajibkan atas mereka salat. Walaupun sekarang tidak nampak. Wa ataitumuz zakah, dan tunaikan zakat. Mereka juga punya kewajiban berzakat yang sekarang sudah tidak nampak. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku. Siapa saja yang Allah turunkan sebagai rasul. Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian harus beriman. Mu'azzartumuhum, dan kalian bantu mereka
dalam menegakkan agama Allah, wa aqradtumullahu qardan hasana, dan kalian pinjamkan pada Allah pinjaman yang baik. Kalian berinfaklah kepada Allah. Allah selalu sebutkan infak sebagai pinjaman kepada Allah. Jadi kalau kita meminjamkan uang kepada orang kaya, kita akan selalu merasa tenang kan? Karena mudah saja uang pinjaman itu akan dibayar oleh si orang kaya itu. Nah, bagaimana kalau kita meminjamkan uang kepada Allah? Allah yang punya langit dan bumi ini. Tentu Allah akan selalu membayarnya berlipat ganda. Nah, jadi mitsak, perjanjian dari Allah kepada Bani Israel, yang pertama mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat, kemudian yang ketiga beriman kepada rasul-rasulnya dan membantu rasul-rasul, kemudian yang keempat berinfak. Nah, kemudian apa balasannya? Balasannya disambung dalam ayat ini, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Sungguh aku akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Manusia tidak didesain oleh Allah tanpa kesalahan. Allah sudah punya banyak manusia. Allah sudah punya banyak makhluk yang tidak punya salah. Malaikat tidak punya salah. Matahari selalu tunduk, tidak punya salah. Tidak pernah melakukan kesalahan. Bumi selalu tunduk pada perintah Allah. Tidak punya kesalahan. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk berbuat salah dan dia bertaubat. Maka menghapus kesalahan-kesalahan manusia itu suatu hal yang besar yang datang dari Allah. Wala udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar, dan aku akan masukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafaru ba'da dzalika, maka barang siapa ingkar kufur sesudah yang demikian itu, sesudah mitsak, perjanjian itu, minkum, di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabila, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Allah meminta Bani Israel, orang Islam zaman dahulu, sholat, zakat, beriman kepada Rasul, berinfak, 4. Kemudian kalau mereka melakukan 4 itu, Allah bagi balasannya. Allah bersama kalian, maksudnya tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Terus yang kedua, Allah ampuni dosa mereka. Yang ketiga, Allah beri ganjaran surga. Tetapi siapa yang sesat, siapa yang mengingkari perjanjian itu, pura-pura bodoh, membuang perjanjian itu ke belakang, maka dia sudah tersesat dari jalan yang lurus. Fabima naqdihim mitsaquhum, maka dengan sebab mereka melanggar perjanjian mereka, jadi setelah kisah yang panjang, ternyata mereka itu melanggar perjanjian yang sudah dibuat antara Allah dengan mereka. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasyiyah. La'annahum, kami kutuk mereka. Kami jauhkan mereka dari rahmat. Kami jauhkan mereka dari kasih sayang. Kami jauhkan mereka dari jalan yang lurus. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Kami jadikan hati mereka keras membatu. Hati yang sudah keras
dengan itu kita akan kehilangan pembeda antara baik dan buruk. Karena dosa yang mereka lakukan, melanggar perjanjian, mengundang dosa-dosa yang lain. Itu yang sering kita ucapkan. Dosa itu mengundang dosa. Kita berbuat baik, mengundang kebaikan lainnya di masa mendatang. Apa yang mereka lakukan setelah hati mereka membatu? Yukharrifunal kalima ammawadhihi. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Kitab yang diberikan kepada mereka, kitab Taurat, pertama mereka tukar tafsirnya, maknanya. Kemudian tidak cukup dengan itu, mereka hilangkan mana yang enggak mereka sukai, dan mereka tambah apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sudah kita sampaikan kan sebelumnya, bahwa mereka diminta sholat, mereka diminta menunaikan zakat. Sekarang semuanya sudah tidak nampak lagi dalam ibadah Bani Israel. Wa nasuh haddam mimma dzukkiru bih. Dan mereka melupakan ini dalam arti yang pertama adalah mereka tidak pernah mengamalkan lagi, sehingga mereka sama sekali tidak ingat akan ibadah itu. Atau yang kedua, mereka hapus ilmunya. Mereka melupakan bagian dari apa yang mereka ingatkan dengannya. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan tidak pernah dan tidak kamu pernah berhenti dan tidak kamu melihat mereka berkhianat kecuali sedikit di antara mereka. Jadi kalian akan senantiasa melihat pengkhianatan mereka. Itu dari sejak zaman Nabi Musa. Kemudian di zaman Nabi Isa mereka berkhianat, mengadu domba antara Isa dengan pemerintah Romawi. Kemudian di zaman Rasulullah SAW, 3 kaum Yahudi berkhianat satu sama lain. Yang satu hendak membunuh Nabi, yang lainnya membantu musuh Nabi, padahal mereka punya perjanjian. Dan pengkhianatan yang nampak dengan kita sekarang adalah Israel yang merampas kedaulatan Palestina. Sungguh menarik kisah Bani Israel. Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkan mereka dan biarkanlah. Sekiranya yang mereka lakukan itu tidak membahayakanmu Rasulullah SAW, maafkan. Kemudian biarkan, jangan membalas dendam atau seperti apa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itulah kisah tentang Bani Israel yang dulunya Islam, memiliki perjanjian yang kuat dengan Allah, tetapi mereka langgar. Sehingga hati mereka membatu. Setelah membatu, mereka bisa melakukan dosa-dosa yang luar biasa besar. Mereka diberi kitab suci, mereka tukar-tukar isinya. Kemudian mereka selalu berkhianat.
Baik, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.